Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang membuat rangkuman. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman atau ringkasan adalah penyajian singkat suatu teks dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Manfaat merangkum atau meringkas yaitu memudahkan memahami bacaan. Jadi bacaan yang panjang itu setelah kita baca, tulis ringkasannya jadi kita lebih cepat ngerti. Kemudian memudahkan mengingat isi bacaan. Nah, kalau mengingat bacaan 3 lembar, susah ingatnya, tapi bisa diringkas menjadi beberapa kalimat saja. Langkah-langkah membuat rangkuman, yang pertama yaitu kita harus membaca teks bacaan secara keseluruhan. Tujuan membaca teks bacaan itu yaitu supaya memahami isi keseluruhan dulu, harus paham isinya dulu. Setelah memahami isi keseluruhan, kita cari ide-ide pokoknya, yang penting-pentingnya kita cari ide-ide pokoknya atau pokok pikirannya. Habis itu, ide-ide pokok yang tiap paragraf itu ada satu ide pokok ya. Nanti terus disatukan beberapa ide pokok itu. Jadi tulisan yang runtut dan padu tapi ringkas. Jadi misalnya 10 kalimat jadi 2 kalimat. Apa itu 3 halaman mungkin jadi setengah halaman gitu ya. Ini adalah langkah-langkah membuat rangkuman. Nah, ini contoh rangkuman yang merah. Yang merah ini contoh rangkuman. Ini panjangnya segini, bisa jadi segini. Kita sudah paham bahwa sejak kecil menjaga kesehatan gigi itu penting. Asal disiplin dan rajin untuk merawatnya, sebenarnya kesehatan gigi akan terjaga. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggosok gigi sekitar 2-3 kali sehari. Namun terkadang hal ini suka lupa dan malas untuk kita kerjakan. Dirangkum menjadi, ini lihat rangkumannya. Cara menjaga kesehatan gigi adalah rajin dan disiplin merawatnya dengan menggosok gigi secara rutin 2 atau 3 kali sehari. Ini lihat segini, jadi segini. Isinya sama. Merangkum tidak boleh menyimpang dari isi bacaan. Misalnya ini tentang gigi, kita nggak boleh membicarakan tentang gajah atau kerbau gitu, nggak boleh. Ini kan harus dari sini, nggak boleh menyimpang ya. Contoh berikutnya. Kita baca ya. Hingga saat ini sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Penyebab utama masalah mengenai sampah datang dari sampah rumah tangga yang terus meningkat jumlahnya setiap hari. Sampah ini biasanya berasal dari sisa-sisa bahan kegiatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Ini kan panjang ya, disingkat. Penyebab utama permasalahan sampah berasal dari sisa rumah tangga dari rumah tangga yang berupa sisa bahan kegiatan yang tidak terpakai. Ulangi, segini panjang bisa disingkat jadi segini. Penyebab utama permasalahan sampah berasal dari rumah tangga yang berupa sisa bahan kegiatan yang tidak terpakai. Ini kata-kata ini ada di sini. Diambil yang penting-penting, taruh sini jadi ringkasan gitu ya. Teks fiksi dan non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, bukan karangan atau imajinasi penulisnya. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Contoh teks non-fiksi, artikel misalnya cara membuat sabun mandi, cara membuat jebakan tikus, dan lain-lain. Laporan itu ditulis setelah melakukan pengamatan. Laporan pertumbuhan kacang hijau, dan lain sebagainya. Biografi itu riwayat seseorang. Terus film dokumenter, ini film ya maksudnya, kurang huruf nih. Film dokumenter. Film dokumenter itu film yang
menceritakan sejarah, tanggal-tanggalnya dan sebagainya ada. Jadi walaupun itu film tapi ada faktanya. Itu namanya film dokumenter. Sekarang contoh teks fiksi, cerpen, novel, drama, komedi, horor, telenovela, sinetron dan sebagainya. Contoh judulnya itu misalnya kalau cerita ya misalnya judulnya Raja Monyet yang Baik Hati. Nah itu misalnya contoh cerita. Atau Kancil dan Buaya, atau Gembala dan Kambingnya, itu contoh-contoh judul teks fiksi. Ada cerpen, novel, drama, komedi. Komedi itu yang lucu-lucu ya. Nah, horor yang serem-serem, tapi nggak beneran. Telenovela itu novel yang dikirim jarak jauh. Itu telenovela dulu apa ya namanya? Judulnya misalnya apa ya? Ferguson dan Talita. Apalagi ya? Kemudian sinetron, sinema elektronik. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita tentang membuat rangkuman serta masalah teks fiksi dan non-fiksi. Nah, jangan lupa kirimkan video ini kepada temanmu yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.